materi-materi. Kalau kalian bikin skripsi ini, kalian akan ditanya tentang mekanisme dari si kosmetik itu bekerja. Jadi penting untuk kita untuk memudahkan kalian untuk belajar lebih ke arah bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari bekerjanya kosmetik pada di mana dan sebagainya. Ini benar-benar kita tekankan waktu mata kosmetik. Ini fakta dasar kulit. Pertama, fungsi stratum corneum itu kan ada 3. Skin barrier. Yang kedua adalah menjaga evaporasi kandungan air dalam kulit. 3, melindungi dari invasi mikroorganisme dan penetrasi senyawa toksin. Biasanya kalau semisal kita belajar tentang kulit, kita tentu harus tahu di mana sih posisi stratum corneum tersebut. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka stratum corneum itu ada di outer dan inner. Kalau kalian lihat di slide ini ada di 2 ini, outer dan inner. Nah, stratum corneum itu sebenarnya di bagian paling atasnya ini. Ada yang kita sebut dengan granulosum, yang ketiga adalah spinosum, dan yang keempat adalah basale. Masing-masing dia punya fungsi. Jadi kalian harus tahu dulu mekanismenya dia ada di mana dulu. Kalau dia ada di atas, di bagian atas, maka dia otomatis akan tembusnya hanya sampai di sini, bukan masuk ke basale. Basale biasanya digunakan untuk media-media terbentuknya pigmentasi dan pembentukan melanin. Jadi nanti kalian harus paham dulu fungsi stratum corneum itu seperti apa. Pertama dia sebagai skin barrier, jadi untuk barrier kulit. Jadi dia bagian depan. Makanya kalau kenapa banyak sediaan yang fungsinya adalah menghidrasi kulit, menjaga skin barrier, menjaga evaporasi air, menjaga kelembapan kulit, itu karena memang dia ada di paling atas tersebut. Kemudian fungsi skin barrier SC atau stratum corneum ditentukan oleh TWL. TWL apa? Saya sudah ajarkan di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian elastisitas stratum corneum itu bergantung dari keseimbangan kandungan lipid, NMF-nya, air, dan protein kreatin. Jadi inilah fungsi dari stratum corneum, bagaimana dia tetap elastis, itu tergantung dari keseimbangan kandungan lipid, NMF, air, dan protein kreatin. Ini bentukannya, kalau kita spreading, kita belah lagi kulit kita, itu yang paling atas itu adalah stratum corneum, yang paling atas ini. Kemudian bawahnya adalah granulosum, spinosum, basale. Kalian bisa lihat ukurannya atau selnya itu lebih, semakin ke bawah kan semakin membesar ya. Yang di atas itu sebagai barrier lipid, sebagai korneosit, dan lamellar granulos. Kalau kita gedein lagi di bagian sel ini, maka akan muncul seperti ini. Ada ceramid, ada kolesterol, ada lipid lamellar bilayer, dan ada free fatty acid. Ini kalau kita potong di bagian sini, di bagian kulit, kita bawa ke mikroskop, bentukannya seperti ini. Nah, skin barrier lipid atau skin barrier lipid itu terdiri dari ceramid, free fatty acid, dan kolesterol. 3 ini pendukungnya di dalam proses pembentukan kulit dan sebagainya. Nah, skin barrier lipidnya itu mayornya ada 3 ini, ceramid, free fatty acid, dan kolesterol. Maka muncul banyak produk-produk yang mengandung ceramid dan lain sebagainya, itu dari sini. Nah, fakta dasar kulit berikutnya, sebenarnya korneosit itu mengandung natural moisturizing factor atau faktor menghidrasi atau memoisturizing secara natural. Ya, itu fungsinya sebagai apa? Menjaga hidrasi kulit. Jadi dia sebagai humektan alami. Jadi kulit itu sebenarnya dari kita minum, dari kita melakukan aktivitas yang terjadi itu harus seimbang antara yang dikonsumsi atau intake-nya, minum kita, air minum kita dengan proses keluarnya air
kulit. Maka itu kita punya parameter yaitu natural moisturizing factor. Nah, ini fungsinya sebagai humektan alami. Jadi sebenarnya tanpa humektan, kita tuh sudah punya humektan alami. Fungsinya adalah menjaga hidrasi kulit. Nah, NMF sendiri itu merupakan hasil degradasi protein filagrin dalam bentuk urea, asam karboksilat, asam glutamat, dan asam amino lainnya, dan berpengaruh terhadap regulasi TEWL. Contoh bentuk NMF lainnya adalah senyawa gula, asam hyaluronat, laktat. Maka muncullah produk-produk yang sejenis supaya membantu proses hidrasi kulit. Supaya kulit kita terjaga hidrasinya. Nah, corneacid sendiri dilindungi oleh yang kita sebut cornified envelope. Terdiri dari apa dia? Terdiri dari protein dan lipid ceramid. Dengan adanya cornified envelope, NMF itu tidak mudah bocor dari corneacid. Jadi karena adanya envelope tadi, maka NMF yang bersifat larut air tidak mudah bocor dari corneacid. Mana sih corneacid tadi? Di sini nih. Ini ya, yang kursor saya. Kalau bocor, jika NMF bocor dari corneacid, maka yang terjadi adalah kulit menjadi kering. Bahkan bisa sampai yang pecah-pecah, sampai yang munculnya keriput dan lain sebagainya, itu adalah karena NMF bocor dari corneacid. Maka biasanya ada beberapa kondisi tertentu yang sebenarnya dari usia dia belum tua gitu ya, tapi dia melupas, bersisik, atau nggak enak lah dilihat ya kulitnya, padahal usianya masih muda. Nah, ini kemungkinan besar adalah jika NMF bocor dari corneacid, maka skin barrier-nya akan terganggu. Maka kalau dia terganggu, kulitnya bisa mengelupas, bersisik, atau tidak bisa berfungsi sebagai skin barrier, maka akan rentan penetrasi senyawa toksin, baik senyawa toksin maupun mikroba dari lingkungan dari luar. Maka fungsi itu sangat bagus banget, seindah itu, maka dijaga hidrasi kulitnya. Kalau ke usia kayak saya, udah jelas proses hidrasi akan berkurang. Tapi kalau usia kayak kalian harusnya berjalan secara sempurna. Kenapa? Karena usianya masih di bawah 30. Maka si NMF itu masih berfungsi sebagai humektan, menjaga hidrasi kulit. Ini adalah komposisi natural moisturizing factor. Ada asam amino yang paling dominan, ada sodium pyrrolidin dan karboksilat asid, ada laktat, ada urea, yang paling kecil adalah sitrat dan format. Ini komposisi dari NMF tadi. Ini kulitnya, SC yang sehat akan seperti ini. Nah, SC yang rusak atau stratum corneum yang rusak, kalian lihat bentukannya tidak beraturan. Kalau yang atas itu kan beraturan nih, corneacidnya juga rapi, natural moisturizer faktornya juga rapi, tertata, kemudian intracellular lipid matrixnya juga sekat-sekatnya sama, cornified lipid envelope-nya juga jelas, ada kotak-kotaknya. Nah, ada beberapa yang akhirnya di sini ada yang patah-patah, ada yang sudah bocor, ada yang muncul-muncul celah di antaranya ini yang menyebabkan intracellular lipid matrixnya juga bermasalah. Nah, ini karena ada yang mengalami kerusakan, maka akibatnya adalah corneacid mengkerut, lebih rentan penetrasi senyawa toksin, dan fungsi skin barrier terganggu. Nah, fakta dasar kulitnya sebenarnya keratin itu adalah protein. Protein ya, kita sepakat dulu, keratin itu adalah protein yang salah satunya terdapat pada stratum corneum. Keratin ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap rigiditas dari stratum corneum. Jadi dia si stratum corneum itu kan dia harus lentur, harus mudah elastis lah. Nah, rigidnya itu yang bertanggung jawab itu adalah keratin. Nah, kalau air itu adalah plasticizer bagi protein keratin. Jadi stratum corneum itu harusnya bisa stretching tapi tidak cracking. Jadi kalau dia mengalami stretching, harusnya dia tidak mengalami crack. Harusnya. Tapi kalau ternyata dia mengalami crack pada kulit wajah, maka berarti
salah satu fungsinya yaitu si protein keratin ini tidak berfungsi dengan bagus. Korneasit dengan NMF yang tinggi dapat menahan air lebih banyak. Jadi kalau NMF yang tinggi, maka dia lebih punya kemampuan untuk menghumektankan kulitnya dia sendiri dibandingkan kulit yang NMF-nya rendah. Air sendiri secara kontinu berdifusi dari lapisan kulit terdalam menuju lapisan luar yang pada akhirnya menguap. Nah, TEWL atau transepidermal water loss itu adalah parameter yang melihat kapan air itu keluar gitu ya. Air itu kan bisa berdifusi keluar karena keringat, karena faktor yang lain, karena faktor kita kurang minum dan lain sebagainya, sehingga kulit menjadi water loss-nya itu lebih cepat dibandingkan kalau kita rutin meminum air putih dan juga olahraga. Maka salah satu pemicu terjadinya hidrasi dan NMF yang rendah itu adalah kurangnya air di dalam kulit kita. Makanya pentingnya kita minum air yang cukup itu adalah untuk menghidrasi kulit. Jumlah keratin, NMF, dan lipid interseluler yang seimbang dapat menjaga TEWL minimum. Jadi selain air minum tadi, maka keratin, NMF, dan lipid interseluler itu harus seimbang. Fungsinya adalah menjaga TEWL minimum. Ini fakta dasar dari kulit, ada ceramid, fatty acid, trigliserid, chromiumnya. Ini data dari literatur yang dari Lampe et al, yang ini dari Watts dan Downing. Datanya secara jumlah ceramidnya berbeda. Paling dominan adalah tetap ceramid itu yang paling atas. Jadi ceramid itu faktor penting dari elastisitas kulit dan humektannya kulit atau agar TWL minimum. Tipe kulit sendiri berdasarkan kondisi hidrasi dan kandungan lipid itu ada normal, kulit kering, dan kulit minyak. Nah tadi sebelum kita masuk, kalau kulit kita kering maka perlu pelembab. Tapi kalau kulit kita berminyak, perlu nggak kita lembab? Nah ini nanti kita pelajari di sini. Kalau kita kulitnya normal, perlu nggak pelembab? Itu kita pelajari di materi pelembab ini. Tipe kulit berdasarkan kondisi hidrasi dan kandungan lipid ada 3, yaitu normal. Jadi kalau normal itu ya bagus. Kalau kita lihat ada beberapa cewek maupun cowok yang kulitnya tuh bagus banget ya, tidak ada pelebaran pori-pori, kenyal gitu ya, tidak ada sensitivitas yang ekstrim, tidak ada kelihatan keriputnya, tidak muncul pengelupasan, tidak muncul kondisi-kondisi cracking. Itu adalah kondisi yang normal. Kalau yang kalian dapat kulit yang normal, berarti alhamdulillah. Tapi kalau ternyata manusia itu kan nggak semuanya dapat kulit yang enak dilihat ya, ada yang dapat kulit kering nih. Kulit kering itu tadi adalah dia kasar, mengelupas, kusam, gatel, ada pemerahan, dan elastisitasnya berkurang. Nah ini biasanya kulit yang kering ini perlu tambahan pelembab, perlu tambahan moisturizer. Biasanya kenapa? Karena dia lebih rentan mengalami penuaan dini dibandingkan kulit normal atau berminyak. Kalau berminyak sebenarnya dia paling tidak perlu kulit tambahan pelembab. Kenapa? Karena pori-porinya cenderung besar, sehingga aktivitas kelenjar sebumnya juga overaktivitas. Nah, tapi kelemahannya dia karena dia walaupun banyak tambahan moisturizer alami, tapi dia kelemahannya adalah selalu muncul jerawat. Karena apa? Karena overaktivitas kelenjar sebum. Nah, yang muncul di Indonesia yang paling banyak adalah kondisi kulit kombinasi. Kombinasinya berada di T-zone. Jadi kalau kita tarik T-nya itu dari dahi, turun ke hidung, baru ke dagu. Itu daerah yang sering munculnya minyak yang berlebihan. Nah, tapi di daerah lainnya kering gitu ya. Daerah-daerah lain dia kering, tapi di daerah kombinasi itu, di daerah T-zone ini dia berminyak. Nah, kulit berikutnya adalah kulit sensitif, dia mudah mengalami panas, mudah mengalami nyeri, mudah mengalami
mulai gatal, tapi sebenarnya tipe kulit itu tidak konsisten, tergantung dari kondisi hidrasi dan kandungan lipid, pH, dan kapasitas mengikat kelembapan. Biasanya kita tergantung juga dengan air minum yang kita konsumsi, juga ada sinar UV. Orang-orang yang tidak pernah terpapar sinar UV, biasanya kulitnya lebih bagus. Tidak di suhu atau kelembapan yang bagus, yang relatif mudah menghidrasi, maka dia akan lebih bagus kulitnya dibandingkan mereka yang terpapar sinar matahari dan terpapar suhu ekstrim, angin, dan kelembapan yang tinggi. Maka kita harus yakin bahwa kalau kulit kita itu tidak bagus, kemudian kulit kita juga kita tinggal di daerah tropis yang banyak matahari, maka kita perlu yang namanya pelembab. Tapi tipe kulit itu akan mempengaruhi mana sih tipe cleanser dan pelembab yang kita gunakan, itu tergantung dari tipe kulit dari kita. Sekarang saya masuk ke pelembab kulit. Jadi sesuai tadi kan kita udah belajar bahwa ada tipe kulit beda-beda fungsinya tadi, stratum corneum seperti apa, kemudian kita sudah belajar bahwa mana sih kulit yang butuh tambahan moisturizer, mana yang tidak. Maka pelembab itu tujuannya adalah menjaga dan mengembalikan integritas dan fungsi skin barrier kulit. Yang kedua adalah mengembalikan kelembapan pada kulit. Tadi kan kita udah tahu nih fungsi skin barrier untuk apa. Nah, salah satu fungsinya adalah jangan sampai PWL itu gede gitu ya, tinggi ya. Maka kita harus jaga supaya dia minimum. Yang kedua adalah mengembalikan kelembapan pada kulit. Yang ketiga menjaga kulit tetap lembut atau moist. Nah, pelembab kulit sendiri dibagi menjadi 4, oklusi, emolient, humectant, dan skin rejuvenator. Ini pasti kalian sering dengar nih kalimat-kalimat ini di influencer ngomong, iklan-iklan kosmetik, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau saya tanya, tidak bisa membedakan 4 macam ini. Nah, 4 macam inilah yang nanti saya jadikan materi pertanyaan pada waktu forum ya. Saya buka forum, saya kayaknya lupa belum menyelesaikan forum yang pertemuan 7 juga. Saya buka forum, ingatkan saya PJ-nya dibuka forum di besok maksimum supaya saya bisa bertanya bedanya oklusi, humectant, emolient, dan skin rejuvenator itu apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Padahal di slide berikutnya ini saya sudah kasih, tapi kita coba diskusikan nanti di forum supaya kalian nyari dulu baru kita diskusi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya review sebentar, bisa jelaskan ke saya? Silakan resen, ada berapa tipe jenis kulit? Oke, silakan Belinda. Izin menjawab Ibu, kalau tipe-tipe jenis kulit itu tadi ada yang berminyak, kering, dan juga normal. Dan kombinasi. Satu lagi. Kering, normal, berminyak, kombinasi. Ada 5 tadi. Kurang 1. Nggak apa-apa, Belinda udah benar. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Terima kasih jawabannya. Sama kulit sensitif itu. Iya, satu lagi kulit sensitif. Karena kulit sensitif tuh beda banget kalau kita menggunakan kosmetik yang kitanya kondisinya sensitif, biasanya pasti akan muncul kemerahan, muncul iritasi. Jadi kalau yang kita yakini kulit kita itu sensitif, maka kita jangan pakai kosmetik sembarangan. Jadi ada 5 ya, normal, kering, kemudian berminyak, yang keempat kombinasi, yang kelima adalah kulit sensitif. Pertanyaan kedua sekarang. Elga juga terima kasih ya. Kemudian manakah yang butuh pelembab? Kulit mana yang butuh pelembab? Silakan resen. Oke, Devi, Chelsea, silakan. Kulit kering bukan Ibu? Ya, oke, kulit kering. Selain kulit kering, apalagi yang kemungkinan besar memang harus butuh pelembab? Selain kering, kering udah jelas ya, betul. Atau lagi? Kulit normal Bu? Ya, siapa yang jawab nih? Saya Ibu. Siapa namamu? Taskia ya? Iya Bu. Oke.
kulit normal cenderung kering, itu biasanya butuh juga pelembab. Kulit berminyak butuh pelembab nggak? Siapa yang tahu? Bisa jawab. Butuh, Ibu. Siapa nih? Ya, Iya, butuh Bu. nggak kulit pelembab? Kulit Butuh. berminyak. Berminyak tetap Butuh. butuh pelembab, Bu. Kenapa butuh? Punya alasan nggak kenapa kulit berminyak butuh pelembab? Dari teori tadi saya. Siapa nih? Nabila ya? Silakan Nabila. Tidak butuh, bukan Bu. Soalnya dia terlalu memproduksi minyak berlebih. Oke. Apakah pelembab ini hanya mengontrol minyak? Tidak, Ibu. Apa aja selain pelembab? Selain kontrol minyak, dia menjaga apa? Tadi yang teori awal banget tadi. Dia Skin barrier, ya kan? Skin barrier tadi apa sih? Ada yang bisa menerangkan ke saya skin barrier tadi? melindungi kulit dari iritasi, bukan Ibu? Terus polusi dan mikroorganisme. Ya, kalau skin barrier kita rusak, penyebabnya banyak banget ya. Tadi saya sudah jelasin karena kita kurang minum, kalau kita NMF kita nggak bagus, kemudian TWL kita cenderung ke tinggi, kemudian ada beberapa faktor seperti protein atau keratinnya itu juga nggak bagus, menyebabkan kebocoran dari korneasit itu, maka kita tetap butuh yang namanya pelembab. Jadi kulit kulit berminyak itu memang cenderung berminyak, tapi kadang-kadang dia sebumnya doang yang banyak. Natural moisturizing faktornya belum tentu. Korneositnya juga belum tentu. Intercellular lipid matrixnya bagaimana gitu kan. Kan ada satu lagi yang tadi yang paling penting adalah cornified lipid envelope. Itu juga penting. Itu yang kadang-kadang kalau dia sudah rusak, maka kemungkinan untuk kulit itu mengalami dehidrasi menjadi lebih besar. Oke, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan dan cukup dijawab dengan bagus. Terima kasih untuk hari ini. Kalian kalau memang minat di kosmetik, minat skripsi di sini, coba kembangkan ilmu sebanyak-banyaknya. Saya hanya ngasih dasarnya ya, bahwa ternyata hanya bagian dasar kecil aja kulit, ternyata ilmunya banyak banget gitu kan. Jadi artinya kalian bisa ngulik lagi. Kalau kosmetik yang beredar di pasaran itu kan banyak banget kan, semua punya klaim sendiri-sendiri. Klaimnya juga bisa puluhan, bahkan kalau saya lihat klaimnya itu bervariasinya tergantung dari produknya atau dari iklannya. Jadi tolong sekarang sukalah ngulik dari kosmetik yang kamu punya di rumah. Kamu cari fungsinya, kamu cari terus mekanisme kerjanya bagaimana ya, kepo lah. Oh ini ada tambahan ceramid di sini. Untuk apa ya ceramid di sini ya gitu kan. Atau kamu ditambahin di situ ada alpha hidroksik asid atau di situ ada jenis-jenis yang lain yang paling sederhana sebenarnya kayak arbutin, kayak alpha hidroksi asid atau niacinamide. Fungsinya untuk apa sih itu di kulit kita gitu kan? Coba dikulik aja, dicari tahu supaya kamu kalau memang mulai skripsinya itu kalian lebih paham, lebih pintar dari saya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cukup